Hai Well, Riko, hai. gimana? Aman ya suaranya ya? Aman, 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 aman. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, malam, Vel. Sekarang kalau nanya kabar tuh spesial ya. Kalau dulu, gimana lo kabar? Kalau sekarang, gimana suara aman? Iya, 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 iya. Begitulah. By the way, Vel, jadi kita bakal ngelanjutin topik obrolan yang kemarin, waktu kita aja love yang pertama. Cuma di malam ini kita bakal kedatangan satu tamu spesial dari Moksa, namanya Mas Iman. Jadi langsung gue invite aja kali ya, Mas Iman, biar kita bisa ngobrol bareng. Gas. Selamat malam semuanya. By the way, kalian sambil nunggu, sambil tulis dong financial hack ala kalian. Kemarin aku bacain yang di apa question box di story itu banyak yang lucu-lucu sih. Jadi nanti aku share juga. Halo, Halo, Iman. Malam, malam. hai Mas, Apa kabar, Mas Iman? Suara hai aman? si Feli, how are you? Hai Mas Good, good, Iman. aman, suara Oke, aman. oke, oke. Baru mulai udah ada yang komen Arito Pramono. Enggak ya, gue bukan Arito Iya. Pramono, tapi semoga sukses beliau. Amin, amin. Oke, yang pertama yang mau gue sampaikan, terima kasih Feli dan Mas Iman udah nyempetin waktu buat ngobrol bareng kita malam hari ini. Dan kita bakal ngobrol 1 jam ke depan tentang financial hacks gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton, kalau seandainya nanti ada breaking atau ada sinyalnya jelek, mohon dimaklumi, tapi semoga hari ini konten buat teman-teman bermanfaat gitu. Dan juga daging banget, karena gue percaya obrolan bareng Feli, apalagi ditambah Mas Iman, nih pasti daging banget gitu. Oke, kita langsung mulai kali ya, kita mau bahas kekalahan Juventus dari Chelsea 4-0, gimana Civeli? Mungkin ada tanggapan? Nah, itu penting banget. Kayaknya sih ini ya, kalau aku tanya sama tim-timnya Juventini, mereka bilang ngepur ya katanya. Padahal mah emang ya cupu lah, beda level. Jangan-jangan Mas Iman. Ngajak berantem. Gue nggak mau ada perpecahan konflik apa-apa, jadi gue diem aja. Oke. Kalau berantem lebih seru, Mas. Emang harus debat kita. Biar Berantem lebih memicu seru. keramaian ya. Benar, benar, benar. Benar. Kalau enggak kan Sebelum bosen, sepi-sepi. Jadi sebenarnya ngepur apa emang Ini nggak ada pendukung Juventini nih kayaknya ya, mohon maaf. enggak nih? apa perlu gue ganti baju jadi biru biar keep the Oh, buffet flying high? Iya, biar Oke, satu tim ya. oke. Teman-teman maaf ya, kita mulai jadi bahas bola. Ada yang pendukung Madrid, tapi maaf ya Madrid udah gak kedengeran sekarang. Oke, back to the topic. Jadi Aduh. dan Feli, Mas Iman mungkin belum tahu karena sebelumnya kita udah ngobrol bareng Feli tentang financial planning nih Mas. Gitu. Dan waktu di tahu obrolan dong, kita yang kan nonton. pertama, teman-teman yang belum nonton, nonton ya gitu. Eh, Promosi. boleh kita recap dulu aja kayak serial Netflix. Jadi kita recap dulu biar yang baru nonton nggak ketinggalan. Bener banget. Sebetulnya recapnya bisa dijadiin 3 kata nih, biar simple. Jadi 3 kata yang gue inget banget sampai sekarang adalah berteman dengan uang. Wah, Nah, canggih ya. gue aja udah lupa, Riko. Gila, lo inget banget. Gue sampai mau bikin poster tuh di kamar. Enggak sih, enggak Kamar. secoba itu. Di kamar gue posternya Chelsea. Oh, Oke, Iya. siap. ini inget apa sebenarnya lagi di depan ada MOM? Enggak ada mas. Oh, iya. Oke, Bagus, bagus. tadi berteman dengan uang. 1 minggu yang lalu kurang lebih. Habis itu gue cari nih teman-teman. Cara berteman dengan uang tuh sebetulnya kayak gimana? Bingung juga ya, karena in this situation and condition, uang tuh nggak begitu bersahabat dengan kita. Gak mungkin dong lo tiba-tiba ngambil uang terus, hello gue Riko, Imam Bonjol ya? Kan nggak kayak gitu kan kenalan sama uang. Jadi yang mau gue tanya pertama ke Civeli adalah, Ci, berteman dengan uang itu kan sebetulnya kata yang mungkin ada di layer pertama. Tapi konkretnya sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa berteman sama uang? Oke. Basically berteman, jadi uang itu kan satu kayak orang lah ya, atau kayak benda gitu lah ya. Kita bisa milih untuk berteman atau
musuhan sama dia. Most of the times orang tuh musuhan sama uang, melihat bahwa uang tuh adalah sumber dari segala permasalahan. Padahal sebenarnya uang bukan jadi sumber dari kebahagiaan, tapi uang tuh bisa bantu kita untuk mempercepat, untuk bantu kita lah ke mimpi-mimpi kita gitu loh. Nah, gimana cara kita melihat atau menjalin hubungan sama uangnya itu yang sangat penting gitu. Jadi menurut gue adalah pilihannya cuma dua ya, again ya, antara kita berteman sama uang tuh antara kita jadi budaknya uang atau kita jadi majikannya uang. Definitely kita mau jadi majikannya uang kan. Gimana caranya kita ngerti cara uangnya kerja gimana? Gimana kita bisa suruh dia kerja, kita suruh dia ngapa-ngapain, pokoknya nyuruh si uang ini deh ngapa-ngapain untuk kepentingannya kita gitu. Menurut gue di mindset itulah dimana kita bisa make use of uang, pakai uang, ngerti cara kerjanya dia, ngerti dia orangnya tuh seperti apa karakternya. Nah, di situ kita bisa ini memanfaatkan dia untuk lebih dekat lah sama mimpi-mimpi kita gitu. Dari mindset dulu sih menurut aku. Jadi udah ada satu quote lagi teman-teman yang gue catat, seperti biasa obrolan sama Feli dapat quote banyak banget. Quote-nya gini, uang bukanlah sumber dari segala permasalahan. Bener juga ya. Selama ini kok gue ngerasa semua masalah itu karena uang, padahal belum tentu ya. Nah, Mas Iman, gimana nih Mas Iman? Mungkin ada satu cara yang pernah Mas Iman lakukan supaya punya hubungan baik sama uang. Ya, a few things sih. Jadi kayak tadi setuju banget kayak pas Feli bilang kita mau berteman sama uang atau musuhan sama uang gitu ya. Dan kalau udah ngomongin kayak gitu kan sebenarnya ada dua hal. Either kalau gue ngeliatnya kayak either kita dikuasain uang atau kita nguasain uang ini. Ya kan? Nah, menurut gue to make sure that we are the ones who are in control of our money gitu, supaya kita yang punya uangnya itu adalah kita harus punya kalau gue personally budgeting yang strict gitu. Gampang sih bikin budget plan, tapi kan sebenarnya susahnya disiplinnya itu ya. Jadi kadang memang ya emang dari situ juga sih kayak kalau gue kadang gue bisa ngerasa apa ya down kalau misalnya tiba-tiba budgeting gue tuh agak keluar nih actualnya dibanding dari apa yang gue plan gitu. Jadi kalau gue bedain misalnya antara mana yang udah fix, pengeluaran fix kayak misalnya cicilan apartemen gitu misalnya atau apa gitu, sama yang masih variabel kayak groceries gitu, itu gue golongin dan masing-masing. Dan untuk yang si variabel expense itu gue ngasih kayak cap, pokoknya kalau bisa mungkin jangan lebih dari segini gitu. Jadi gue masih bisa lebih fleksibel untuk ngasih room. Kalau misalnya tiba ada yang bengkak, berarti ada yang harus gue kecilin pengeluarannya di situ. Gitu. Ada yang komen, aku udah mau temenan sama uang tapi uangnya gak mau temenan. Iya benar. Okay. Tapi dari jawaban Feli dan dari jawaban Mas Iman, kayaknya gue ngelihat satu pattern deh. Patternnya itu semakin sering kita berinteraksi sama uang itu, either itu budgeting atau evaluasi keuangan kita gitu, atau melihat apa yang kita capai gitu, itu semakin mudah kita berteman sama uang. Gitu nggak sih? Kayak temenan beneran gitu nggak sih? Kan kalau temenan makin sering ketemu makin dekat gitu ya. Iya, makin ngerti, pokoknya makin ngerti dia gimana, makin sering ngelihat, makin ngerti lah ya, basically itu lebih gampang bagi kita untuk temenan sama uang gitu, menurut aku. Kan tak kenal maka tak sama. Iya, benar. Kenalan dulu. Gimana mungkin ada yang mau kenalan sama Mas Iman supaya lebih off topic tuh. Oke, lanjut. Tadi harus sering ketemu sama uang. Konteksnya harus berani bahas tentang uang. Karena banyak banget orang yang ketika kena satu problem financial, kemudian dia lari dari problem financialnya. Misalnya gue kasih contoh. Adi lagi nih contohnya. Adi ada nggak nih yang nonton? Di, lu jadiin contoh lagi, Di. Ini Adinya udah bersih. Misalnya terlilit pinjol. Atau terlilit satu tagihan pinjol lah yang lagi sering banget dibahas. Tapi Adi ini cuma punya pendapatan 5 juta dan habis untuk kesehariannya 5 juta. Jadi si pinjolnya ini nggak dia urus-urus nih, ditinggalin gitu. Ibaratnya jadinya nggak ditemenin gitu. Pembahasan tentang hutangnya atau pinjolnya ini tuh dilupakan gitu.
Dan kondisi finansial semakin lama bukan semakin baik, malah semakin buruk. So, pertanyaan gue mungkin buat Feli kali ya, gimana caranya bisa accept kondisi finansial ketika itu lagi nggak dalam keadaan baik, dan juga gimana cara bounce back dari kondisi itu. Oke, ceritanya lu ini ya, apa, income 5 juta, expense 5 juta juga, terus ada pinjol gitu ya. Terus gimana Iya, dan cara, pinjolnya apa, gitu. oke, oke. Gue mau tanya di sini teman-teman yang lagi nonton, berapa banyak dari kalian yang minjem di pinjol? Aku mau tahu deh, bayang nggak sih? Kalau enggak, tulis enggak. Kalau iya, tulis iya. Kalau ada yang temennya punya pinjol juga boleh tulis gitu ya. Nah, menurut gue ya sebenarnya the moment ketika kita minjem ke pinjol gitu ya, kadang tuh itu artinya kan kita nggak bisa beli cash kan, kita nggak bisa beli, makanya kita minjem kan, minjemnya pun bank nggak mau terima kita, that's why minjemnya ke pinjol karena mau cepet uangnya dan kondisi kita kurang bagus gitu kan, yang paling cepat minjem ke pinjol. Ketika kita minjem uang dan nggak beli cash, itu kan sebenarnya kita ini ya apa, mengeluarkan uang membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak mampu gitu loh. Minjem itu tuh beda ya. Minjem ada yang kalau minjem KPR kadang memang nggak mampu, atau antara nggak mampu beli cash atau melihat ada opportunity kalau misalnya minjem gitu. Tapi most of the times kalau yang pinjol itu artinya lu nggak punya uangnya gitu loh, kayak lu nggak mampu dan memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya kalau untuk kehidupan sehari-hari itu another thing lah. Tapi most of the days pas aku ngobrol sama, aku kan ada segmen cerita uang ya di YouTube ya. Kalau ngomongnya pinjol-pinjol itu ya, dia tuh belinya apa? Belinya mesin cuci. Padahal kan bisa cuci sendiri. Belinya motor. Padahal kan masih bisa naik sepeda atau jalan kaki gitu loh. Belinya adalah iPhone baru karena istrinya juga beli. Atau udah ketinggalan deh sama teman-temannya kalau nggak ganti. Jadi most of the times, apalagi pinjol, itu tuh untuk sesuatu yang kita nggak butuh gitu loh. Jadi gimana caranya bisa bisa keluar dari itu adalah ya terpaksa, karena lu beli sesuatu yang lu nggak butuh, konsekuensinya lu harus merelakan sesuatu yang lu butuh ya. Mungkin ada kalanya lu ya makanya dari 3 hari sekali cuma 2 kali lah, itu konsekuensinya karena lu beli sesuatu yang lu nggak butuh, lu emang harus merelakan yang lu butuh gitu loh. Kayak tangan kan cuma ada segini, nggak bisa bawa banyak gitu loh. Jadi lu mau yang lain, lu harus ngelepasin yang lain. That's the consequence yang lu harus terima. Ya udah, hemat-hemat dulu. Kalau bisa nambah income. Kalau untuk melunasi utang pinjol, gue sangat nggak menyarankan investasi ya. Investasi dapat return, berharap bisa cuan, dapat uang cepet, lunasin. Ya mungkin ada 1 dari 1000 yang seperti itu. Jadi gue sangat tidak menyarankan lo investasi untuk melunasi pinjol sih. Antara lo nyari uang, itu yang lo bisa kontrol ya, kerja lebih lama, kerja lebih banyak pekerjaan, atau ya udah ngemat gitu, sekali makan 3 kali sekarang 2 kali deh, atau makannya ayam sekarang jadi tempe dulu deh gitu sih kalau menurut gue ya. Get it. Tadi ada yang komen di kolom komentar kita, ada salah satu karyawan minimarket katanya yang sampai mau loncat dari lantai 3 karena pinjol. Iya. Berarti Apalagi banyak yang ini tuh ada yang komen juga, ada yang pinjol buat bayar pinjol. Wah itu sih udah apa ya namanya, terlilit lah dalam lingkaran setan pinjol ya kayaknya ya. Iya benar. Ya gue jadi sedikit emosional sih karena ada yang bilang tadi bercanda jadi emosional. Oke, sorry, balik ke topik. Nah, berarti sebetulnya bisa gue bilang kalau kita kaitin sama si hacking topik kita ini, pinjol tuh cara hacking yang salah. Ya, bener ya. Dan kalau ngambil apa yang Feli omongin tadi, rasanya satu kata yang cocok mewakili adalah acceptance. Gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk membenahi kondisi finansial adalah acceptance. Kondisi finansial kita lagi gimana? Look straightforward to the problem and then find the solution. Nah, salah satu solusinya kalau menurut gue adalah belajar kayak gini sih, ngobrol sama orang-orang yang lebih expert, kemudian listen to their solution. Kalau menurut Mas Iman nih, ada nggak sih cara-cara hacking lain to be better financially? Selain kayak yang tadi gue bilang, kalau yang gue bilang coba belajar aja dibanding pinjol, mending lo naikin ini dulu, kemampuan lo, skill dan knowledge lo. Tapi kalau menurut Mas Iman, ada nggak sih some kind of financial hack yang bisa dilakuin sama teman-teman supaya nggak berujung ke hacking yang negatif kayak pinjol tadi sih?
Oke. Well, kalau misalnya ngomongin apa yang kayak pinjol tadi itu kan agree ya. Sebenarnya sih terlepas dari itu sih kayak mau utang pun juga lihat dulu gitu. Masalahnya kan kalau tadi kan isunya yang banyak dipinjol adalah banyak yang utangnya itu it's a really the worst kind of debt kan. Ngutang untuk beli gadget paling baru yang ujung-ujungnya sebenarnya nggak jadi, it's going to get you nothing anyway gitu, atau kebutuhan lain yang sebenarnya kayak tadi si Feli bilang misalnya kayak dia beli living beyond your means lah gitu kan. Nah, Ya. kalau untuk apa namanya si financial hacking lagi ya, in terms of growing our wealth ya, gue sih believe in apa having the education first ya. Maksudnya kan sekarang kita we live in an age where information is freely accessible ya. Kita kayak sekarang mau cari apa-apa tuh materinya banyak bisa dicari di internet gitu. Tapi tentunya tinggal kita juga perlu hati-hati untuk membedah lah informasinya memang ini valid apa enggak gitu ya. Cuma berasal dari kalau gue personal building ya mencoba lah in the process of apa building my wealth gitu ya. Itu ya pertama memang kayak tadi gue belajar tentang budgeting, terus gimana cara gue adhere sama budgetnya itu ya gue belajar dari online gitu. Cuman kan ya itu balik lagi ke wisdomnya teman-teman juga untuk supaya nggak ikut sama yang skema-skema yang shady lah, yang kayak get rich quick itu kan udah pasti serem ya, kayak tiba-tiba ada grup telegram yang bisa menjanjikan return besar banget gitu kan, yang tiap hari ada laporan cuan tapi kita nggak bisa masuk ngomong di chatnya kan, itu kan serem yang kayak gitu-gitu. Mungkin si Feli bisa menambahkan tentang itu. Aduh, itu mah udah inilah ya, udah kayak udahlah, kayaknya memang memancing, menarik orang-orang yang tertarik gitu. Dan gue sih nggak itu ya, kayak kalau lu tertarik dan lu emang terjebak, ya mau dibilang apa gitu, kayak as long as we've done our best untuk, pokoknya jangan, kalau lu masih mau ke sana ya udahlah, kita nggak bisa bantu semua orang kan, jadi ya udah gitu kayak. Nah, mungkin gue mau nambahin ya financial hack yang lain ya, yang banyak juga orang komen di IG story aku adalah ini, jangan taruh banyak uang di tabungan. Jadilah miskin di tabungan bank. Pokoknya jangan taruh banyak uang di tabungan. Teman-teman gue ternyata banyak yang kalau gue tanya lagi, yang pintar-pintar ya, yang pintar, yang jago invest, berapa sih uang di tabungan? Ada yang 30 juta doang, ada yang cuma 5 juta, ada yang bahkan 500 ribu doang gitu. Sisanya dia taruh ke wallet kripto, ada juga yang kayak gitu. Kalau aku sih, aku sekarang masih 100 juta ya, kayaknya gue ketinggian deh, kayaknya gue harus turunin jadi maksimal 50 juta doang. Jadi uang di tabungan nggak boleh banyak, segera buang uangnya ke tempat yang tepat, either ke investasi atau ke pokoknya tempat-tempat yang menghasilkan uang lah. Jadi jangan biarin uangnya tidur di tabungan, karena kalau uang di tabungan doang nggak berbunga, nggak menghasilkan return, kan dia tidur ya bangunin dia. Iya. Mau nambahin juga selain apa, di situ ada potential loss yang karena uangnya nggak diputer untuk dinaikin. Kedua juga kalau mendep di tabungan ya kalah sama inflasi gitu. Every year your money will be worth less gitu. Semakin tahun uangnya nilainya actually semakin dikit. Setuju. Oke. Gue coba simplify kali ya. Jadi tadi yang pertama adalah find knowledge. Yang kedua adalah validate knowledge-nya dari Mas Iman. Kemudian dari Welly adalah nabung di tabungan jangan banyak-banyak. Biarin aset lo kerja buat lo. Gitu ya. Ya. Iya. Itu dan kalau ini kalau lu uangnya dikit di tabungan kan kayak miskin gitu ya, merasa miskin. Jadi ya nggak belanja banyak-banyak juga, psychologically sih. Jadi frugal ya. Frugal, bener-bener. Minimalis. Iya benar. Gue setuju sih, tapi itu kayaknya matters deh buat gue. Dan mungkin itu kayaknya akan gue terapin deh. This is what I love for my job. Gue ngobrol langsung dapet sesuatu nih. Gue harus terapin itu. Jangan taruh uang banyak-banyak di tabungan. Gue catat dulu ya guys. Siap. Oke. Tadi ada pertanyaan. Kan yang kita bahas adalah satu kondisi ideal. Di mana hack-hack tadi bisa dilakukan ketika kondisi finansial lo udah baik. Terus tadi ada pertanyaan, Ji, tapi kalau seandainya kondisi gue sekarang sedang menggali lubang dan menutup lubang, quote in quote lagi berhutang dan menutup hutang dengan berhutang lagi,
Terus dia bilang tadi ini lingkaran setan. Gimana cara bisa keluar dari lingkaran setannya sih? Buat Civeli kali ya. Oke, gue sering banget menghadapi permasalahan ini ya di yang cerita-cerita uang ya. Menurut gue adalah pertama ketika lo harus gali lubang tutup lubang, ada beberapa hal, 3 kayak at least. Pertama, lo coba nutupin utangnya itu jangan dengan utang lain atau dengan pinjol lain, tapi coba dengan aset lo. Jadi lo terpaksa, emang terpaksa karena lo at the first time lo udah melakukan sesuatu yang salah kan. Jadi coba untuk jual aset lo, sewakan aset lo atau menggadaikan aset lo. Jadi jual, sewa atau gadaikan aset lo gitu untuk bayarin si utang itu. Itu yang pertama. Jual, gadai atau sewakan aset. Kedua adalah coba kalau misalnya harus minjem lagi, udah nggak ada nih uangnya ya, harus minjem, nggak ada asetnya, nggak ada yang bisa dijual, harus minjem, coba minjem deh, kalau terpaksa banget harus minjem, misalnya nih, pinjaman yang mau ditutupi 20%, lalu jangan minjem dari yang bunganya 30% dong, gitu, jadi mesti pinter-pinter juga minjemnya, gitu, jadi kalau bunganya ini 20, jangan yang 30 lu minjem untuk nutupin yang 20, pinjaman yang 5 lah atau yang 10, pokoknya yang lebih rendah deh gitu. Atau yang ketiga, ini lebih ideal lah ya. Coba soft loan. Coba ya dengan sepenuh hati meminta tolong kepada keluarga atau kerabat. Kalau bisa tulis di surat, ada meterainya. Jadi legally oke gitu ya. Cari pinjaman yang 0% deh. Nggak apa-apa, lu mesti minjem nggak apa-apa sama keluarga, sama kerabat. Tapi 0%. Yang mematikan tuh bunganya sebenarnya. Dan itu yang gila. Apalagi kalau dipinjol tuh setahun bisa 100-200% loh kok, Mas Iman, dalam setahun bunganya. Dan orang nggak nyadar. Karena orang nggak ngerti konsep bunga itu. Iya. Gitu sih, menurut gue ya. Itu gede banget sih ya bunganya. And dangerous. Bener sih, kayaknya nggak ada sesuatu yang instan ya. Maksud gue, yang instan tuh pasti ada konsekuensinya, quote-unquote. Iya. Mas Iman, ada yang mau ditambahin? Iya, paling ya itu sih, bener-bener mau nekenin aja poinnya Feli. Kalau bisa banget jangan sampai gali lubang tutup lubang. Karena kadang takutnya kan dengar ada opsi yang kayak tadi itu langsung oh iya ya, coba aja cari gue pinjaman yang bunganya lebih kecil gitu. Tapi karena kadang orang kan it's hard, susah untuk kayak mengorbankan kenyamanan yang kita dapat gitu. Padahal sebenarnya mungkin belum tepat gitu kan. Jadi kalau bisa ya gitu, memang salah satu konsekuensinya adalah mungkin kita harus rela untuk menjual kembali, menyewakan atau menggadaikan aset kita supaya untuk membayar si utangnya gitu. Dan please banget jangan sampai dengar ada cerita-cerita lagi yang narik pinjol buat main kripto itu. itu Wah. banget. Itu hacking yang salah sih. Itu bukan hacking, cari mati sih kalau dari hacking yang salah. Mengambil beban yang pasti untuk mendapat keuntungan yang tidak pasti itu, aduh. Oke. Tadi gue dengar satu keyword lagi yang menarik mungkin buat teman-teman. Harus mengorbankan kenyamanan. Iya, gue cukup setuju sih. Intinya untuk keluar dari suatu masalah yang udah pernah kita lakukan, harus mengorbankan kenyamanan. Jadi di situ ada acceptance bahwa gue harus mengubah sedikit gaya hidup saat ini untuk bisa menuju gaya hidup finansial yang sehat tadi gitu. Karena rasanya di sesi kita kemarin, Vel, ada yang kita lupa sebelum dana darurat itu harus mastiin dia nggak berhutang ya, bener ya? Bener. Iya. Jadi Adi yang kemarin jadi contoh di sebelum lu cari dana darurat, beresin dulu utang lu ya, Di. Ini Adi ada nggak nih hari ini, Di? Ya, nanti dia komen loh nanti si Adi. Bisa muncul gitu. Adinya banyak banget. Adi Saka lah, Adi Ibrahim lah, macam-macam lah Adi. Iya. Dia yang bener di hidupnya dia yang komen kayak gitu, macam-macam. Maaf ya, Di, ini contoh sebenarnya. Oke, tadi ada 2 hal yang bisa gue konklusi. Yang pertama acceptance, yang kedua knowledge. Karena yang Feli bilang tadi, tabungannya disedikitin itu knowledge juga. Gitu. Terus yang paling menarik, validate sih. Gue cukup setuju dengan kata validate. Kenapa? Karena gue percaya kondisi financial orang itu kompleksitasnya beda-beda gitu loh. Betul. Dan juga lo harus validate apakah ilmu atau informasi yang lo terima itu benar-benar suitable buat
masalah financial lo gitu. Karena kalau seandainya nggak suitable, mungkin bukan itu caranya. Jadi validate, find knowledge itu benar banget. Oke. Dan yang harus divalidate bukan cuman yang tadi utang, jadi harus divalidate juga dana darurat lo tuh butuhnya berapa. Karena kalau kata orang 6, kata orang 10, lo harus cari tahu juga sebetulnya yang lo butuh tuh berapa. Yang kedua, proteksi lo tuh berapa. Terus yang ketiga, investasi apa yang sebetulnya cocok sama lo. Nah, mungkin yang pertama yang mau buat tanya lagi ke Civeli, dana darurat gitu. Kemarin udah sempat dibahas sih dana darurat yang cocok itu berapa gitu. Tapi kemarin kan konteksnya ADI gitu. Sekarang formulanya kali ya. Gimana cara kita bisa tahu dana darurat yang cukup buat kita kalau seandainya kondisi finansial kita tuh masih berhutang. Oke, kalau berhutang tuh susah ya. Maksudnya kalau biasanya kalau terlilit utang susah lah. Mesti make sure tugasnya itu sebenarnya lebih make sure lunasin dulu utang. Apalagi utang yang bunganya tinggi. Selain utang KPR ya, maksudnya ya. Ini utang-utang konsumtif yang nggak penting sebenarnya, yang apalagi yang pinjol-pinjol gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kondisinya seperti itu ya fokus lunasin utangnya seperti itu dulu instead of bangun dana darurat gitu kan. Karena gini, kayak kalau utangnya lu nggak lunasin, bunganya jalan terus. Sedangkan kalau lu taruh di dana darurat, itu kan ya bunganya boleh dibilang kecil lah ya. Karena kan kita cari yang aman juga ya. Makanya kenapa harus lunasin utang dulu, itu lebih penting. Karena bunganya jalan terus. Dan bunganya yang harus kita bayar lah ya. Kalau bunganya kita dapat sih ya biarin aja gitu ya. Jadi itu sih ya, pokoknya lunasin dulu utangnya. Nah, kemudian sambil lah nabung dana darurat. Nah, nabungnya ini tuh, again ya, kalau dana darurat kan namanya juga darurat, berarti semua yang wajib yang harus kita bayar gitu. Jadi kalau kayak hedon, kayak liburan, kayak investasi itu sebenarnya nggak termasuk ke dana darurat, lebih ke yang pokok lah, atau harus bayar cicilan yang panjang. Nah, itu yang di-include ke bangun dana darurat. Nah, kalau misalnya uangnya terbatas nih, gimana? Ya, kalau uang terbatas tuh sebenarnya pilihannya cuma dua ya, either kita nambah income-nya, gedein kerannya dibuka lebih lebar, atau ya lo berhemat-hemat, bisa yang mana gitu. Kalau gue pribadi, gue lebih milih untuk naikin income, itu pasti solusi long term. Tapi kalau nggak bisa berhemat, kalau nggak bisa nyari income tambahan, ya udah berhemat, tinggal pilih aja mau bisanya yang mana. Okay. So berarti ideally jangan dulu nabung dana darurat kalau seandainya masih ada hutang. Jadi secepat mungkin itu selesain hutang lo gitu ya. Oke. Tadi ada satu pertanyaan menarik, sorry gue agak ke distract. Pertanyaannya bagus menurut gue. Kak, kalau pinjol tapi buat bisnis itu gimana? Karena rasanya bisnis menghasilkan uang tapi dia minjem gitu. Gue juga cukup bingung tuh, Vel. Sebenarnya simple ya. Ini bukan hanya pinjol untuk bisnis atau KPR atau cash segala macam. Intinya lu lihat aja opportunity cost gitu. Kalau misalnya bisnis lu bisa menghasilkan say return 50% per tahun, pinjolnya cuma 20% per tahun. Ya mungkin boleh lu ambil, kalau lu yakin banget ya bisnisnya 50% ya, bisa menghasilkan return 50%, pinjol bunganya 20%. Itu sedikit validate boleh, tapi again ya, bunga pinjol, bunga utang tuh pasti. Kayak Mas Iman tadi, itu pasti. Tapi return investasi, return bisnis, itu tuh nggak pasti. Kayak bisa jadi gagal bisnisnya. Jadi ya, apakah boleh? Mungkin boleh ngutang, tapi jangan pinjol kali ya. Yang bunganya lebih rendah aja. Yang kalau bunga bisnis di bank kan di bawah 15% ya. Bahkan ada yang di bawah 10% gitu. Jadi consider itu aja sih yang kita dapat sama yang kita bayar. Jangan sampai kita bayar lebih tinggi dari yang kita dapat gitu. Jadi comparing ya, intinya jangan sampai lo nge-compare hal yang udah pasti, which is bunga, pinjol, dengan hal yang belum pasti, which is keuntungan bisnis. Karena itu nggak apple to apple gitu. Oke. Biar seru, pertanyaannya gue tambahin nih. Jadi tadi hacking utang, terus dana darurat, sekarang hacking insurance. Sebetulnya insurance itu bentuk hacking atau enggak sih? Karena kan sebetulnya banyak yang bilang, oh insurance itu bakal ngejaga lo untuk kalau lo sakit, jadi lo punya dana, dan dana darurat lo nggak bla dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya menurut Mas Iman, insurance itu bentuk hacking atau bukan? Kalau menurut gue sih sebenarnya sesimpel for me ya, insurance provides a safety measure lah, karena untuk bantu memotong
unexpected cost gitu buat gue. Misal untuk memotong biaya-biaya tak terduga lah. Misalnya kalau gue sampai, misalnya sampai sakit gitu kan, terus tiba-tiba harus kenapa-kenapa masuk rumah sakit, kan nggak murah ya, jujur. Rumah sakit tuh nggak pernah murah gitu. Nah, kalau gue misalnya nggak ada asuransi kesehatan, gue akan yakin sih kayak akan bayar jauh lebih banyak di saat itu gitu. Kayak dulu gue pernah usus buntu kan, udah mau pecah tuh. Dan waktu itu udah lihat tuh angka aslinya biaya operasinya kalau sampai nggak di cover asuransi. Di situ gue kayak ya Allah, untung asuransi, untung udah megang sesuatu gitu sih. Itu jadi for me sih lebih ke situ sih ya, lebih ke untuk safety kita lah. Gitu. Mungkin Feli mau nambahin? Itu aku setuju sih sama Mas Iman, karena kebayang banget, misalnya ngerasain banget pertama kali kan aku asuransi baru lah ya, asuransi bukan aku ganti asuransi yang tradisional. Aku inget banget waktu itu aku bayar 4 jutaan, 4,7 atau 4,8 gitu. 4 bulan kemudian setelah aku bayar asuransi premi itu ya, aku kena demam berdarah atau tipes ya, demam berdarah kayaknya. Demam berdarah, bayarnya 20 juta. Itu Silom sih, maksudnya lumayan bagus ya rumah sakitnya, dan agak urgent gitu. Dikira waktu itu sempat dikira COVID karena agak demam gitu kan. Itu jadi gue ngerasa banget bayar 4,7 juta, 4 bulan kemudian gue masuk rumah sakit dan gue harusnya bayar 20 juta. Total gue cuma bayar 1 juta, cuma untuk vitamin doang. Jadi kayak gue ngerasa returnnya itu, kalau mau dibilang hacking ya, returnnya itu kayak return on this insurance tuh ya 20 juta dibagi 4 juta, 5 kali lipat gitu dalam waktu 4 bulan gitu. Jadi, tapi aside from that, menurut gue sih ini ya, gue nggak tahu kapan gue sakit gitu loh. Ya gue sih sehat sekarang, gue suka olahraga ya, tapi gue tetap aja bisa tipes, apalagi suka begadang gitu kan. Dan intinya gue nggak tahu lah gue akan sakit kapan, sakit apa, dan kondisinya gimana gitu. Jadi gue nggak tahu, itu gue nggak bisa kontrol. Yang bisa gue kontrol adalah pokoknya setiap kali gue sakit, kapanpun itu, apapun itu, ini ada yang bayar deh, itu yang bisa gue kontrol. That is insurance. Dan makanya menurut gue insurance tuh sangat-sangat penting. Kalau uang gue, misalnya sekarang gue lagi upgrade nih, kan insurance ada banyak ya sebenarnya. Yang wajib kita miliki kan ada beberapa. Gue belum punya semuanya gitu. Sekarang pelan-pelan upgrade. Nanti kalau udah ada uang, tambah lagi nih uang pertanggungannya biar lebih gede. Itu jadi bikin tenang sih hidup. Jadi kayak mau kerja juga ada peace of mind gitu. Itu sih yang bener kerasa tuh peace of mind-nya. Lebih nyenyak tidur karena tahu kalau sampai ada apa-apa masih bisa ada netnya yang jagain gitu, nggak langsung tiba-tiba jeblok puluhan juta kan gara-gara care rumah sakit. Kenapa? Benar. Betul. Teman-teman, sambil kita ngobrol, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa taruh di kolom Q&A atau di komen, dan juga kalau teman-teman punya financial hack versi teman-teman bisa ditaruh kolom komen ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke. Nyambung topik yang tadi, insurance gitu. I think insurance treatment-nya sama dengan dana darurat tadi ya. Lo tuh mesti make sure dulu kebutuhan lo tuh sebetulnya berapa. Jadi mesti validate dulu. Gue itu dengan kondisi gue yang sekarang ternyata kebutuhan asuransinya tuh sekian gitu. Nah, kebetulan di I Love Life itu lo tuh bisa coba satu kalkulator di mana lo bisa ngitung kebutuhan asuransi lo berdasarkan risiko yang lo punya gitu. Jadi bisa langsung muncul gitu. Dan ini Mas Iman, I Love Life dengan Moxa dan juga Feli itu tuh bikin satu program itu yang bakal ngebantu hacks lo, namanya Flexi Moxa. Dan si program ini adalah asuransi kesehatan yang kalau lo beli dapat hadiah apa aja, Mas Iman? Macam-macamnya. Jadi si Moxa Flexi ini adalah hasil kita antar kolaborasi dari Astra Life, Moxa by Astra Financial, dan juga tentunya Feli. Jadi si Moxa Flexi by Feli ini kita bisa dapat free kado Love Life ya, kayak untuk asuransi jiwa gitu ya. Dan juga nah ini sih karena tadi kan sebenarnya beberapa core of our titik pusat pembahasan kita itu tadi kan sebenarnya memutar di edukasi kan. Sebagai gimana bahwa kunci untuk sebenarnya self betterment atau perbaikan diri sendiri baik dari sisi financial atau apapun adalah
memahami gitu, edukasi terkait Ya. financial content gitu misalnya untuk finansial gitu. Dan di sini makanya kita komit untuk memberikan financial education itu dengan membership Ternak Uang. Ya, thank you Ya. Feli untuk providing itu. Thank you juga, enggak, aku yang thank you malahan. Thank you udah diajar, thank you udah kolaborasi. Pasti, Ya. pasti. Oke. Jadi bener banget gue tambahin Mas Iman. Jadi di program ini teman-teman bisa beli asuransi kesehatan dan dapat tambahan asuransi jiwa atau kado love life yang bisa teman-teman kasih ke orang lain plus membership Ternak Uang. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa download aplikasi Moxa atau langsung DM aja nih ke Moxa atau ke I Love Life, nanti kita arahkan. Oke, lanjut ke topik. Tadi udah ngomongin asuransi. Yang berikutnya adalah investasi. Balik ke hacking. Ada nggak sih satu hacking investasi yang bisa mempercepat return? Karena gue tahu semua orang yang nonton nih pasti pengennya lebih cepat kaya. Jadi buat Feli kali ya yang udah familiar dengan Ternak Uang, ada nggak sih hacking investasi yang sebaiknya dilakukan teman-teman supaya mempercepat financial goals-nya? Oke, hacking investasi ya. Oke. Wah, Menurut gue salah satunya ada gimana Mas Iman? seru nih langsung Oke. langsung mendengar Berguna kan ingin Mas? tahu nih. Harus kita Oke. Kalau ini ya, kalau yang udah gue lakuin ya, tapi gue lagi menemukan sesuatu yang lebih menarik yang gue lagi mau praktekin. Tapi yang udah gue lakuin adalah itu, jangan taruh uang kebanyakan di tabungan itu for sure. Jangan kebanyakan uang di bank. Jadi berlakulah ya berpura-pura menjadi miskin gitu loh. Jadi kalau kita lihat rekening juga sedih gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Tahu-tahu ya maksudnya tahu-tahu oh ada aja banyak loh uangnya di investasi segala macam, udah lo bisa beli rumah, bisa beli mobil dan sebagainya. Itu yang udah gue lakuin sih. Nah terus gue lagi ngobrol-ngobrol juga nih sama orang-orang ini ya, lagi menarik sekarang kan kripto gitu ya. Jadi orang-orang tuh gue banyak ketemu orang yang hidupnya dari kripto gitu, benar-benar dia nggak taruh uang, dia nggak ada uang di traditional finance sama sekali. Dia tuh belinya Bitcoin untuk jangka panjang kan. Nah, uang di Bitcoin ini dia nggak beli doang, tapi dia juga stake gitu. Jadi dia gimana ya, kayak didepositoin lah gitu. Jadi dia beli Bitcoin atau Ethereum untuk jangka panjang, tapi uang ini nggak dibiarin. Bitcoin atau Ethereum ini nggak dibiarin. Dia tuh stake. Dan itu bisa menghasilkan, dibilang sih lumayan ya. Misalnya, aku dikasih lihat juga ya, 9-50% per tahun. Memang kalau di crypto ya just different aja lah gitu. Nah, return-returnnya itu dibeliin altcoin, yang koin-koin micin yang aneh-aneh. Ya lucu-lucu aja, dia taruh 5 juta, dia taruh 1 juta, nanti jadinya 100 juta, ya kayak bego, uang save hilang lah. Tapi kalau hilang ya nggak apa-apa. Kalau ya berhasil, beda cerita gitu. Nah itu yang mungkin gue lagi mau praktekin juga kali ya. Wah, seru nih. Teman-teman selamat ya dapat hacking versi Feli. Mas Iman ada nggak hacking investasi versi Mas Iman nih? Kalau gue sih sebenarnya mirip ya, karena gue pun juga sekarang lagi heavily involved di crypto, crypto sama stocks. Nah, cuman kalau tadi kan yang crypto udah dijelasin sama Feli ya, jadi kayak ada staking, yang ada return annualnya berapa persen itu tadi, yang sebenarnya juga very dependent on the value of the currency itu sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya dari gue mungkin yang sesimpel hacking gue adalah pertama disiplinnya dulu. Buat gue it's far more powerful, jauh lebih kuat kalau kita rela taruh dikit tiap bulan daripada investnya nggak konsisten, atau kayak pas cuman akhir tahun pas ada bonus akhir tahun baru mulai masuk baru ditaruh di invest di mana-mana gitu ya. Karena compounding investment is real gitu loh. Jadi efeknya bakal kerasa banget kalau kita juga rajin gitu untuk naruh. Kalau gue personally abis gajian itu biasanya langsung nggak pandang bulu, transfer sana sini untuk diputer gitu. Jadi tiba-tiba emang sih pas ngeliat sisa tabungan kok nggak segini. Tapi ya harus dilakukan gitu kan ya. Karena bener loh, karena buat gue ngelihat angka gede di tabungan itu tuh bisikan setan banget, tiba-tiba langsung kepikiran kayak gue pengen beli sepatu ini deh kemarin gitu kan, atau apakah saatnya gue punya laptop baru gitu kan. tapi kalau gue kayak gitu ya terus gue turutin ya udah uang gue di situ-situ aja gitu, bahkan malah mulai masuk ke lingkaran setan kan, mulai uang yang nggak sekencang itu, terus biaya hidupnya makin naik makin kenceng,
akhirnya mulai rela-rela pinjol juga kan nggak lucu gitu. Jadi Ya. ya buat gue sih mendingan langsung starving oneself aja, kayak langsung nggak pandang bulu, tanggal gajian langsung transfer sana sini, biarin dikit pahit-pahit dikit gitu kan. Tapi jangka panjangnya lebih ke jaga gitu. Ya, setuju. Setuju. Langsung discredited lah ya. Nah, kebetulan ini ada yang nanya, konteksnya kayak yang kita lagi omongin nih, tentang gimana menunda kesenangan hari ini buat kesenangan kemudian hari gitu. Tapi kan pahit gitu, sakit gitu. Gimana biar nggak goyah sih, Kak? Nah, itu Pertanyaan dari Iqbal. itu bener banget, dan itu yang tadi gue karena gue jujur juga tipe orang kayak gitu sih. Gue kalau dikasih akses kayak misalnya ada hadapan di depan mata nih, mungkin gue kayak banyak bisikan banget nih untuk ngambil gitu daripada untuk nyimpen untuk lebih ke depan. Nah, biasanya supaya memitigasi itu atau mengurangi itu kejadian, gue langsung kayak tadi contoh konkretnya, langsung transfer ke rekening lain. Nah, ini rekening yang lain ini gue nggak pernah sentuh, misalnya kayak gitu. Atau langsung gue masukin, misalnya gue taruh di kripto, atau gue taruh di saham, atau gue taruh di reksadana gue gitu kan. Jadi ya pokoknya itu langsung nggak jadi uang di tabungan aja, dan biasain yang dipegangin itu si tabungan aja gitu. Bahkan sejujurnya juga tabungan gue ini juga nggak banyak ya, jauh lebih banyak gue di jauh lebih banyak di saham dan di kripto kayaknya uang gue. Tabungan gue ini bener-bener cuman untuk unexpected expenses yang gue nggak bisa tunggu sampai uangnya cair gitu. Kayak misalnya reksadana itu kan biasanya kalau mau gue cairin pun kayak 5-7 hari gitu ya. Nah, jadi kalau untuk suatu hal mungkin tiba-tiba dadakan yang gue butuh cepet banget, di bawah 5-7 hari, nah itu gue bakal tarik dari tabungan gue gitu. Tapi tabungan gue beneran cuma buat gituan doang gitu. Sisanya gue pakai ya uang gue di tempat lain. Termasuk gue pakai, mungkin ini agak sedikit bakal naruh pros and cons gitu ya. Tapi gue personally pakai kartu kredit gitu. Tapi kartu kredit gue pakai itu gue selalu bayar sebelum kena bunga. Gitu. Jadi pay before mulai ditagih bunganya, karena kan sebenarnya kartu kredit itu sebenarnya ada benefitnya juga kan, dia kayak ngasih cashback lah, dia ngasih promo lah kalau kita di mana, dan itu uangnya liability-nya di bank gitu ya. Gue pakai aja, tapi make sure jangan sampai gue nggak suka kalau udah kena bunganya, jadi biasanya gue pay in full sebelum dicetak gitu. Nah, lumayan itu juga bikin kredit score-nya bagus. Ya, oke. Teman-teman, mungkin gue coba mengingatkan, karena tadi jawaban Civeli sama Mas Iman dua-duanya kripto dan lain-lain. Dan mungkin banyak teman-teman yang udah mulai tergiur. Mohon maaf. Kapan-kapan kita harus bahas kripto deh, Civeli. Harus seru sih. Jangan lupa undang I Love Life ya. Iya, promosi. Oke, sorry balik yang tadi. Gue harus mengingatkan teman-teman, tapi teman-teman ingat ada satu piramida yang harus didaki pelan-pelan dan sabar. Jadi yang pertama adalah melunasi hutang, yang kedua adalah menyiapkan dana darurat, gitu. Yang ketiga asuransi atau proteksi, karena nggak kalah penting sebelum investasi. Jadi sebelum teman-teman tergiur sama orang-orang yang bilang kripto tuh nguntungin lo, jadi nggak usah kerja, tinggal rebahan aja dapat uang. Teman-teman ingat dan pahami bahwa orang itu sudah melalui beberapa tahap finansial dan kondisi finansialnya itu beda mungkin teman-teman. Jadi jangan langsung pengen ke sana gitu. It will not be okay for you. Karena mungkin pertanyaan ke Feli kali ya, di ternak uang sendiri kan ada edukasi finansial gitu. Di ternak uang sendiri pun meskipun bisa gue bilang ikut ternak uang adalah hacking, tapi di situ mengajarkan proses bukannya. Ya tetap, maksudnya di situ ya tetap berproses. Cuma ya kita ingin aja dikumpulin aja. Lo mau belajar apapun di situ bisa gitu kan. Terus lo sukanya nonton bisa, mau ikut event bisa, mau baca bisa, mau cuma denger bisa gitu. Jadi ya lebih terpusat aja daripada lo harus cari di Google, kan banyak kan gitu. Mungkin one of the hacking untuk lebih pisah-pisah gitu. Dan pastinya kalau di ternak uang informasinya udah lebih valid ya, Ci, daripada cari-cari sendiri di Google kan tiba-tiba dapat infonya yang enggak. Iya, benar. Oke, berarti mungkin kalau teman-teman yang mau belajar lebih lanjut bisa follow I Love Life, Mokusa, Ternak Uang, dan Felicia. Gitu ya? Amin. Iya, boleh. Tapi
gue tahu kayaknya ada di salah satu cara hacking yang instan. Karena tadi kripto aja nggak instan. Belum tadi ngomongin dana darurat dan asuransi. Karena uang juga nggak instan. Gue punya ide teman-teman, mungkin yang mau funding, gue mau bikin satu startup namanya Ternak Tuyul. Kayaknya kalau itu instan deh. Mungkin Atralife mau funding atau Moksa mau funding Ternak Tuyul. Sponsori. Teman yang langsung Moksa tuyul ya, jangan dong. Tuyulnya tuyul online ya, maksudnya ini kan Bitcoin mining rig kan. Tuyul online. Iya, bisa. Zaman now. Iya. Nggak apa-apa kalau itu ya, Mas ya. Iya, kalau itu sih oke lah, kita lihat dulu. Ternak tuyul atau mungkin ternak lilin kan konteksnya kita jagain, jadi nanti ada yang tiba-tiba uang datang. Enggak poin gue kayaknya ini ada quote yang klasik banget tapi bener adanya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi dari semua pembahasan dan hacking ini nggak ada yang instan buat dari Mas Iman dan buat dari Feli. Semua butuh proses, semua butuh knowledge, semua butuh validasi, kecuali ternak tuyul tadi. Gitu. Oke. Tadi kita ngomongin hacking yang negatif nih. Hacking negatif tadi kayak ke pinjol atau ke kripto yang nggak jelas atau robo advisor yang nggak jelas gitu. Hal kayak gitu kan harusnya dihindari. Tapi dari Feli ada nggak sih saran supaya nggak kemakan sama proposal, informasi atau penawaran-penawaran dari hacking negatif tadi yang mungkin akan berujung kurang baik buat financial kita? Menurut gue sih ini ya, kayak kita kan mungkin untuk pemula nggak banyak, kayak misalnya pengetahuannya terbatas gitu. Mungkin pada awalnya gue juga melihat kalau kripto nih jelek gitu kan. Pada awalnya melihat bahwa robot up itu jelek gitu kan. Tapi nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu bahwa ini tuh beneran bakal jelek, yang itu beneran bakal bagus apa gimana. Menurut gue sih ini ya, mungkin kalau kita di kondisi yang benar-benar nggak bisa membedakan nih ya, udah nanya, udah belajar, tapi tetap kayaknya tetap oke deh gitu ya. Ya udah, coba aja, lu nggak apa-apa, coba aja yang ini dalam konteks kita nggak bisa membedakan ya. Coba, tapi dengan uang yang seminimal mungkin dan uang yang lu siap hilang, anggap aja itu uang belajar. Dan make sure ketika lu mencoba itu, apapun itu ya, entah yang benar apa yang salah, kan konteksnya lu nggak bisa membedakan ya. Make sure lu harus belajar gitu. Jadi jangan cuma taruh uang, tapi juga invest your emotion di situ. Benar-benar belajar nih, cari tahu bisnis modelnya tuh kayak gimana. Jadi dari situ lu baru bisa membedakan, oh ini bodong, oke, mumpung masih awal gue tarik dulu nih uangnya, atau ini beneran nih, oke, gue invest more gitu. Jadi I think most of the times kita bisa belajar lebih banyak, ngerti lebih dalam ketika kita coba dan invest our emotion di situ. Menurut gue sih kayak gitu sih. Kalau mau coba nggak apa-apa, tapi uangnya super minimal dan yang siap hilang gitu sih. Uang belajar. Ya. Daging lagi ya teman-teman, jangan lupa dicatat. Mas Iman mungkin mau nambahin? Yes, kalau dari gua sih, gue percaya sama ada satu prinsip yang udah gua anggap kayak hukum alam. Kalau janji returnnya, kalau janji imbalannya tinggi, pasti resikonya juga tinggi gitu. Kalau mau cari yang resiko rendah ya udah, berarti pasti returnnya rendah. Itu udah nggak bisa dibantahkan, itu udah kayak hukum alam yang emang udah terbukti dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nawarin return 10% tiap bulan gitu, padahal biasanya return 10% per tahun aja udah bagus gitu kan ya. Nah itu perlu ekstra hati-hati tuh. Gitu. Memang kadang ada kayak orang kan pasti nggak juga tuh. Kemarin temen gue ada yang beli Shiba coin, tiba-tiba uangnya segini, sekarang dia punya ini ya. Well, dari sekian juta orang yang masukin uangnya, temen lo mungkin termasuk yang salah satu yang dikit banget yang actually make it gitu. Karena tetap aja resikonya itu nyata gitu. Jadi kalau memang masih, apalagi kalau kita pengetahuannya masih baru mulai belajar gitu ya kan? Kayak kita baru mulai belajar, belum terlalu paham. Gue personally nggak berani main sesuatu yang gue nggak paham. Kayak kripto pun juga kayak tadi Feli bilang, gue pakai uang yang siap hilang.
hilang nggak uangnya? Iya. Tapi kan gue jadi ngerti gitu. Dan dari situ gue udah ngerti bedanya, oh apa sih bedanya main coin sama altcoin? Kapan sih biasanya trennya tuh kayak gimana sih? Kayak gitu-gitu kan. Oh apa sih apa koin-koin masing-masing currency ini tuh sebenarnya ada white paper yang kayak gimana sih? Apa sih yang bisa gue pelajarin kegunaan application dari masing-masing si koin ini tuh apa sih? Akhirnya setelah ngerti-ngerti kayak gitu dan lebih berani dan mencoba lagi ya udah sekarang emang ada returnnya, sizable returns gitu. Tapi itu semua butuh proses kan nggak ujuk-ujuk gue naruh duit sekian tiba-tiba langsung jadi langsung tiba-tiba tajir melintir gitu kan. Itu fairy tale banget gitu. Itu kayak cerita yang mungkin hanya satu dari ya nggak bisa dijadikan inilah gitu, nggak realistis gitu. Gue cukup terpukul dengan kata-kata hukum alam tadi sih gitu. Jadi lo harus understand risiko dulu sebelum melakukan. Karena tadi kalau beneran ada ternak tuyul atau ternak lele itu risikonya nyawa loh. Gak lucu juga kan? Ternak tiba-tiba hilang nyawa gitu kan. Resikonya nggak masuk surga. Serem. Iya, butuh proses gitu. Oke, ini ada satu hal yang menarik yang dari tadi gue tarik nih satu pattern gitu. Bahwa dari tadi kita selalu bilang always invest in knowledge to understand first gitu. Jadi lo harus validate first, pahami dulu kondisi finansial lo, pahami dulu apa yang cocok, kondisi dan lain-lain. Kalau kita ngomongin knowledge, mungkin seru nih kalau ditanya, ada nggak sih cara hacking knowledge versi Feli dan Mas Iman? Gue ke Feli dulu nih. Hacking knowledge sekarang, karena dari tadi kita ngomongin knowledge. Hacking knowledge ya. Mas Iman gimana? Oke. Ini tuh ada dari kuliah. Itu di kuliah tuh nggak ini ya, nggak diajarin. Orang tua gue nggak ngajarin. Sekolah juga nggak ngajarin. Most of it ada ikut exam gitu kan. Cuma yang gue pelajari paling dalam, paling inget sampai sekarang adalah dari nyoba gitu. Jadi nyoba kadang gagal, kadang nggak dibayar, kadang turun segala macam. Tapi itu tuh cara paling cepat untuk lo belajar sesuatu gitu. Walaupun ya ada resikonya ya, lo harus invest your money, your time, sama your emotion gitu. Jadi ya menurut gue sih itu salah satu cara hacking ya. Belajar hacking knowledge, cara belajar paling cepat adalah dengan lo udah nyemplung lah. Kalau nyemplung kolam renang kan ya harus bisa berenang, kalau nggak tenggelam gitu kan. Harus ngerti, kalau nggak uang lu hilang gitu kan. Jadi ya udah, itu mungkin salah satu cara hacking ya. Iya, get it. Mas Iman, mungkin ada yang mau ditambahin? Iya. Apa? Knowledge hacking ya? Ya, knowledge hacking. Karena belajar kan butuh proses ya, dan lama banget. Kalau belajarnya, let's say, 5 tahun gitu, terus baru mulai nabung dana darurat di tahun kelima kan sebetulnya mungkin kurang efektif juga. Nah, ini what kind of hacking yang bisa dilakukan supaya teman-teman bisa lebih cepat paham dan bisa lebih cepat eksekusi? First of all, better late than never gitu kan ya. Lebih baik kita mulai hari ini daripada udah ngerasa telat terus nggak pernah mulai gitu. Terus kedua, ya kalau gue sih, ya sebagian besar mirip sama Feli, cuman kalau gue pun juga ngerti ada emang orang-orang yang atau tempat-tempat yang memang udah expert, udah ngerti gitu ya, dan di situ gue biasanya bisa dapat informasi yang udah lebih quality dan udah lebih diserap gitu kan. Memang kalau secara online tuh orang jadi bebas banget ngepost informasi yang mungkin valid atau enggak gitu. Tapi kan disitulah trusted, experts, and professional kan, gitu. Jadi gue sih sarannya untuk financial knowledge hacking mungkin bisa ikut ternak uang. Aduh, gue udah nggak mau sebut, gue nggak mau promosi ya, boleh juga. Gue ngerti Vel, makanya gue yang sebut. Oke, siap, makasih Mas. Gue yang mancing. Bisa ikut ternak uang tentunya dengan ternak uang 1 bulan voucher gratis yang didapat dari download Moxa dan ikut promo Moxa Flexi. Benar. Halus banget Mas Iman. Halus banget dong. Oke. Kalau gue sebetulnya ada yang mau disampaikan juga nih teman-teman. Jadi ini gue dapet dari salah satu influencer juga, Alexander Ruby. Mungkin teman-teman kenal. Jadi dia kasih tahu salah satu cara knowledge hacking yang cukup efektif adalah
lalu sisihkan sedikit pendapatan teman-teman setiap bulan untuk mentraktir makan siang atau makan malam orang-orang yang lebih pinter, lebih mapan, dan teman-teman rasa bisa memberikan insight buat teman-teman. Bahkan mungkin yang beda kali ya pola pikirnya. Karena dari situ biasanya teman-teman akan bisa membuka satu mindset baru dan dapat knowledge baru. Ini akan gue coba praktekin. Jadi next gue akan traktir Ferry dan Mas Iman. Siap. Bisa ya? Ditunggu, Riko. Siap. Bisa Tapi ya? tadi Gitu. kalau Oke. bukan lo yang jemput kok, gue mau bilang gitu. Boleh. Gue yang bilang berarti ini saatnya nanti kita bertiga harus harus makan-makan. Siap. Oke. Karena kita udah ngobrol cukup lama banget, udah hampir 1 jam. Mungkin gue akan conclude topik kita ini dengan beberapa kata kali ya. Kalau yang gue dapet dari keseluruhan obrolan kita, however financial works, the best hacking itu tetap to yourself. Jadi whatever it is, the best hacking is to yourself. Karena yang pertama lo harus learn more, harus understand more, gain knowledge more, either ke ternak uang, ke Isle of Life, or ke Moksa, whatever it is. Tapi gain knowledge more, and then nextnya adalah try more. Karena harus dieksekusi. Kalau nggak dieksekusi sama sekali, udah jadi catatan lo aja, tapi lo pun nggak belajar dan nggak mencoba menyelesaikan masalah lo gitu. Jadi nggak lo try gitu. And then the last of it, itu sih, execute, try gitu. Jadi kalau lo nggak melakukan, ya udah, mungkin itu juga nasihat buat gue kali ya. Karena every time gue ketemu satu materi, rasanya dicatat gampang, tapi dieksekusi susah. So, teman-teman, kita udah 1 jam ngobrol. Thank you banget udah luangin waktunya di malam ini, Feli dan Mas Iman. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga ilmunya bermanfaat malam ini dan kita bakal ketemu di IG Live berikutnya. Gitu kali ya. Siap. Thank you, Ya. Riko. Thank you, Mas Iman. Thank you, teman-teman. Thank you, Feli. Thank you, Thank Rico. you semuanya. Udah berasa ya 1 jam. See you Iya nih. super soon di lunch kita, Berarti- karena itu tadi tips dari gue akan gue praktekin. Siap. See you ya at Dan lunch. juga, ya, see you at lunch, dan jangan lupa Crypto Talks-nya. Setuju. Siap. Yes. Oke. Thank you, Mumpung everyone. masih sempat, Thank you. mungkin teman-teman kalau mau ada request topik nanti bisa DM ke IG-nya Isle of Life atau ke Moksa atau bahkan ke Civeli, nanti tinggal bilang aja, Ci tolong ngobrolin ini dong bareng Isle of Life atau bareng Moksa. Kita langsung bikin topik bareng-bareng supaya teman-teman bisa belajar terus bareng-bareng sama kita. Gitu ya. Oke. Sip. So thank you very much. Selamat beristirahat.